Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya, dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, CGP Provinsi Riau ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, tetap diberikan semangat ya, bahagia selalu dimanapun berada. Ya. Juga pada pendampingnya ya, kalau berkenan hadir ya, siap mengikuti kegiatan ini ya, diucapkan terima kasih ya. Bapak Ibu calon guru penggerak yang berbahagia ya, dimanapun berada, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan fokus ya pada ruang kolaborasi 1 ya. Intinya di ruang kolaborasi 1 itu adalah diskusi kelompok ya. Kalau ruang kolaborasi 2 itu adalah presentasi ya, itu jadwalnya besok ya. Nah, Bapak Ibu, pembagian kelompok seperti yang sudah disampaikan di grup WA ya, dan ketua kelompok sudah membuat dua kelompok ya, kelompok besar, dan materinya juga sudah disampaikan apa-apa yang didiskusikan. Mohon izin dulu Bapak Ibu, saya mau menampilkan ya agenda kita hari ini supaya nanti terfokus ya, sebelum nanti diskusi kelompok dengan Bapak Ibu semua. Ya, mohon izin share desktop dulu. Bapak Ibu nanti kalau sewaktu-waktu terpental ya, kalau ya internet tidak stabil ya mohon dimaafkan ya. Belum terlihat Bapak Ibu ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak. Nah ini mudah mau. Sudah terlihat kah? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya, sama ya. Ada ini apa? Keterlambatan internet. Belum juga? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Ya memang kendala kalau pakai tim agak lama ya begini. Belum Pak. Sering, nah ini udah belum juga ya? Belum Pak. Belum tampil Pak. Itu berapa? Harusnya sudah nih. Belum. Udah Pak. Sudah Pak. Udah ya? Udah Pak. Udah Pak. Ya, di layar judulnya apa? Ruang modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan. Ya betul Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya di room ini. Kita akan sama-sama Bapak Ibu belajar tentang refleksi filosofis ya, pendidikan nasional Gajah Dewantara pada ruang kolaborasi ya. Nah, slide yang kedua, ini udah pindah belum slide-nya? Belum. Belum Pak. Ya, ini internetnya agak susah nih. Kalau pakai Gmeet memang agak ini ya cepat ya. Ini karena tim jadi Bapak Ibu mungkin kita refleksi dulu ya. Refleksi dari yang kemarin di eksplorasi konsep ya. Salah satu perwakilan kelompoknya bisa menyampaikan ya. Refleksi dulu. Silahkan Pak Susanto dipimpin dulu.
Halo, Pak Susanto dan teman-teman. Iya, Pak. Pak. Ya, kita mereview dulu dari kemarin yang kita dapatkan dari eksplorasi konsep prinsip-prinsip pendidikan KHD. Silahkan menyampaikan dulu materi yang kemarin yang diperoleh. Silahkan Pak Susanto dan teman-teman. Iya, Pak. Ya, kita merefleksi dulu, mereview materi yang kemarin, Pak. Yang sudah diperoleh apa kemarin? Yang di TOPKA kemarin, Pak ya? Iya, yang pertemuan pertama kemarin. Silahkan yang sudah didapat apa? Baik. Untuk yang Vicon pertama kita itu, Pak ya? Iya, betul. Nah, yang saya dapat ketika Vicon kemarin pertama adalah yang pertama itu tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya dalam pendidikan itu siswa atau peserta didik itu harus dididik secara kodratnya, sesuai dengan kodratnya, bisa dalam bentuk kodrat zaman dan kodrat hidup. Kemudian di samping itu juga ada keseimbangan antara daya cipta, kemudian daya karsa dan rasa. Sehingga seorang anak itu tumbuh dan berkembang, dan kita sebagai pendidik sampai pada menuntun saja, tidak lebih pada itu, karena seorang anak itu akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian diibarat seperti halnya tanaman padi tadi, kita sebagai petani itu tidak bisa menjadikan padi itu akan dengan harapan bahwa padi akan tumbuh menjadi pohon yang lain. Padi tetap tumbuh menjadi padi juga, gitu. Pak. Oke, terima kasih Pak Susanto. Pak Susanto kelompok 2 ya? Kelompok 2 saya, Pak. Ya, sekarang dari kelompok satunya, mewakili siapa? Saya, Pak. Ya, boleh sebutkan namanya ya. Nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sri Nurbaiti, Pak. Ya, Bu. Mereview dari pertemuan kita kemarin, menurut salah satu pikiran utama atau dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Menuntun di sini adalah maksudnya bahwa setiap guru itu hanya sebagai pembimbing atau mengarahkan anak dengan sabar, dengan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga pada pertemuan kemarin Bapak bilang bahwa sesuai dengan Ali bin Abi Thalib ya Pak, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, agar anak itu tidak kita paksa, kita didik sesuai dengan zaman kita. Ketika kita mampu menuntun atau membimbing dan mengarahkan anak tadi tidak terpaksa atau tidak berpusat pada kita sebagai seorang guru. Jadi pendidikan sekarang ini adalah pendidikan yang mengutamakan pada siswa atau pendidikan yang berpusat pada siswa. Sehingga pendidikan yang sudah dicita-citakan oleh bangsa dapat tercapai, Pak. Oke, terima kasih ya. Dari Pak Susanto sudah, kemudian Bu Sri Nurbaiti ya, dan juga para CGP lain ya yang sudah mendengarkan ya, menyimak dari apa yang disampaikan oleh teman kita ya, Pak Susanto maupun Bu Sri Nurbaiti ya. Ya, ada pendapat lagi dari, silahkan kalau ada lagi ya menanggapi dari CGP lain, masih terkait dengan materi yang kemarin. Ada yang tidak setuju atau ada hal-hal yang tambahkan?
Saya Pak. Boleh Saya, namanya? Ya, salam. Nama saya Denirian Ya. Pak dari Ya. kelas bimbingan Pak Basri. Oke, silahkan. Yang ingin saya Denirian. tambahkan, iya Pak, yang ingin saya tambahkan dari pendapat teman-teman tadi, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, juga pembelajaran itu pembelajaran yang mengarah ke budi pekerti, yang terdiri dari cipta, karsa, dan karya. Kalau cipta itu berhubungan dengan pendidikan kognitif atau pengetahuan, sedangkan kalau karsa itu berhubungan dengan afektif atau sikap, sedangkan karya berhubungan dengan psikomotor atau keterampilan. Yang ketiga-tiganya itu digabung menjadi budi pekerti yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan dan perlu diseimbangkan demi kemajuan anak-anak. Kemudian pendidikan itu sifatnya juga bermain, supaya pendidikan tadi berpihak kepada anak. Mungkin itu Pak sebagai tambahannya dari saya. Oke, tambahannya cipta, karsa, karya ya. Tadi yang di belakang siapa lagi yang mau nambahin? Saya Pak. Oh ya, silahkan. Ya, satu lagi ya, silahkan. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, karena nggak bisa on cam. Tadi saya sudah berusaha beberapa kali on cam, tapi ketika on cam suaranya jadi nggak terdengar lagi Pak. Mungkin faktor jaringan. Oke, siap. Mohon maaf ya Pak ya. Ya. Oke, saya di sini sedikit menambahkan dari beberapa pendapat dari teman-teman saya. Pendapat tersebut sangat saya setujui ya. Ini pembelajaran kita yang untuk pertemuan pertama kemarin itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan gitu ya. Satu kata yang sangat menarik bagi saya tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu kata menuntun. Jadi menuntun di sini artinya kita atau kami sebagai pendidik hanya bisa menuntun siswa atau anak didik kita ke arah yang lebih baik gitu ya. Tidak bisa mengubah kodratnya ya. Kita guru tidak bisa mengubah kodrat. Kita hanya menuntun anak tersebut bagaimana kita guru ini mengarahkan anak didik kita dengan sabar, dengan lemah lembut sehingga anak didik kita itu bisa mencapai kebahagiaan dalam belajar itu, kebahagiaan dan keselamatannya ya. Kemudian yang menarik bagi saya kemarin kata pembelajaran berhamba kepada anak. Nah, kemarin itu. Jadi di sini berhamba kepada anak berarti kita harus mengikuti semua keinginannya dia, bukan begitu Mas? Artinya kita paham dan tahu apa kebutuhan dia dalam pembelajaran tersebut. Kita tahu bagaimana karakteristik dia sehingga bisa menerapkan model dan metode pembelajaran yang bisa bernilai positif bagi kita. Itu Pak dari saya Pak, cukup sekian Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan ya pendapatnya, yang sudah mereview dari eksplorasi konsep ya pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu terima kasih ya sudah memahami dengan sangat baik Bapak Ibu ya prinsip-prinsip pembelajaran KHD ya yang Bapak Ibu sampaikan sudah tepat ya, sudah benar Bapak Ibu ya. Tinggal nanti mengimplementasikan yang menerapkannya di kelas-kelas pembelajaran. Memang pemerintah ya dalam hal ini Kemdikbud itu berniat ingin benar-benar Bapak Ibu ya meningkatkan mutu pendidikan ya, kualitas pendidikan yang melayani pada anak ya. Jadi mindset ya, pola pikir teman-teman sebagai ujung tombak ya, guru itu akan dirubah Bapak Ibu ya, dari pola lama menjadi paradigma baru, yaitu yang lebih pada menuntun Bapak Ibu ya, menuntun anak-anak kita ya. Kalau laptop jujur pinjam ya, mana tahu email saya muncul. Bapak Ibu mohon maaf jika ini di mute dulu ya, kayaknya ada yang bocor. Baik Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan ke slide berikutnya. Tadi lupa ya, belum
menyampaikan tentang kesepakatan belajar kita, Bapak Ibu. Nah, yang dilihat di layar ini Bapak Ibu ada 6 kesepakatan belajar. Nanti seluruh peserta memiliki kesempatan ya untuk berpendapat. Jadi silahkan untuk aktif ya, menyampaikan pertanyaan, berpendapat ya, silahkan. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati ya sesama CGP. Jika ada satu peserta yang bicara, yang lainnya mendengarkan ya. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas ya dengan perasaan senang ya dan gembira ya. Bapak Ibu setujukah dengan 6 kesepakatan belajar ini? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, yuk kita bisikkan ya, kita bangun diri kita dengan 6 ini ya untuk pertemuan hari ini sampai jam ya sekitar jam 3 Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau di LMS cuma 2 jam ya, cuma di materi itu 3 jam. Kita ya sampai selesai lah ya, jam setengah 3 atau jam 3 ya, sampai selesainya. Baik Bapak Ibu, untuk mereview tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan ya. Jadi sudah disampaikan tadi dari 4 teman kita, apa hasil yang diperoleh ya setelah mempelajari alur eksplorasi konsep ya. Terima kasih sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu ini sedikit, Bapak Ibu tentu sudah aktif ya di LMS-nya dengan melihat video-video ya pendidikan zaman kolonial bagaimana, pendidikan masa kini bagaimana. Nah, Bapak Ibu silahkan CGP yang lain lagi untuk menyampaikan pendidikan zaman kolonial itu seperti apa ya. Silahkan kalau yang mau menyampaikan. Saya Pak. Sudah baca ya. Ya dah. Silakan, ini siapa dulu nih? Saya enggak ada yang resen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bu Nopi. Ya silakan. Pendidikan kolonial menurut Bapak Ibu gimana? Oke, silakan. Menurut saya pendidikan kolonial itu pada zaman dahulu semua anak pada zaman itu mendapat pendidikan tidak sepenuhnya, karena pada masa itu pendidikan itu hanya diberikan kepada golongan tertentu saja, seperti golongan tertentu saja. Kemudian pada zaman kolonial itu nantinya anak-anak yang dididik akan mendapatkan pendidikan hanya pada bidang membaca, menulis, dan berhitung. Jadi pada masa kolonial itu tidak semuanya anak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Menurut saya seperti itu, Bapak. Oke, siap. Mungkin satu lagi ya dari CGP-nya ya. Bu Novi sudah tadi angkat tangan lagi. TS Pak siapa nih? TS apa? Punapin ya. Punapin. Iya, Pak. Punapin Hidayati ya? Nihayati, ya. Pak. Ya, silahkan. Masih di kolonial, zaman kolonial dulu. Menanggapi pendidikan di zaman kolonial, kita dahulunya tidak diberi kebebasan atau hak penuh dari masing-masing peserta didik atau siswa itu sendiri untuk mengenyam pendidikan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Novi juga bahwasanya di zaman ini kita diberi batasan yang boleh mengenyam pendidikan. Di zaman kolonial itu hanya kalangan tertentu, artinya apa? Misalkan anak bupati, terus anak gubernur dan sebagainya. Artinya hanya didapatkan oleh golongan menengah ke atas, sedangkan untuk anak-anak yang dari golongan menengah ke bawah hampir seluruhnya tidak dapat mengenyam pendidikan. Artinya apa? Tidak serta-merta pendidikan itu bisa diperoleh semua masyarakat di Indonesia. Ada penggolongan-penggolongan tertentu yang hanya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, siap. Ya, makasih ya sudah 2 CGP ya menyampaikan tentang pendidikan kolonial ya. Bapak Ibu, gimana perasaan Bapak Ibu kalau misalnya sekarang diterapkan pendidikan kolonial tersebut? Gimana Bapak Ibu? Mungkin nggak terima, Pak. Tidak terima. Nggak terima ya. Iya. Ya, makasih Bapak Ibu ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya berbeda ya.
Makanya produk ya auto outcome sumber daya manusia itu dipengaruhi oleh pendidikannya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah dengar ya dari orang-orang tua kita ya. Orang dulu kan ya sopan, bagus juga ya, karakternya bagus, mungkin apa ya, nurut dan sebagainya ya. Kalau guru berjalan aja nanti siswa udah ketakutan Bapak Ibu ya, dan sebagainya ya. Benar, Pak. Ya kan? Karena memang Iya. keras Bapak Ibu, seperti itu. Yaitu ada positif dan negatifnya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang anak-anak kita ngajar capek-capek aja menyampaikan materi, anaknya ngobrol Bapak Ibu ya. Benar, Pak. Nah, Iya, kan benar. beda tuh. Itu kurikulum Ya, Bapak rasa Ibu yang mempengaruhi. menghargainya Ya, berbeda dengan anak yang berbeda. dahulu. Ya, tapi itu juga enggak langsung kita vonis itu salah itu benar Bapak Ibu. Ya, memang kan kementerian sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang cerita dulu nih. Sekarang pendidikan masa kini. Silakan yang mau cerita dulu. Siapa? Saya masa Pak. kini dulu. Ya, silakan. Dengan Pak SN siapa ya? Pak Zulhas Habib Daulay, Pak. Ya, silakan Pak Daulay. Silakan Pak. Pendidikan masa kini. Ya, pendidikan masa kini tentu jauh lebih berkembang Pak ya. Kalau zaman dahulu itu dibatasi terhadap orang tertentu saja. Kalau zaman sekarang ini semua warga Indonesia telah dibebaskan untuk mengikuti pembelajaran, bahkan diwajibkan. Makanya ada dulu program wajib 9 tahun. Nah, jadi apalagi zaman sekarang ini pengembangan untuk belajar itu lebih luas lagi. Kalau dulu hanya sebatas membaca, menulis, dan berhitung. Hanya sebatas kebutuhan. Kalau sekarang lebih luas lagi, Pak. Bahkan sekarang ini sudah ada program literasi. Artinya bukan hanya mampu membaca, tapi mampu memahami suatu bacaan seperti itu, Pak. Jadi jangkauannya lebih luas kepada seluruh warga negara Indonesia. Kalau dulu hanya terbatas kepada orang-orang tertentu saja. Mungkin itu dulu sekian, Pak, saya sampaikan. Oke, mantap Pak Zulhak ya, Pak Habib Daulay ya. Iya Bapak Ibu, benar sekali ya yang disampaikan ya. Berbeda jauh ya, ada literasi, numerasi Bapak Ibu ya. Berbeda Bapak Ibu, memang generasinya berbeda gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Nanti sebelum Bapak Ibu diskusi ya. Niki pindah ke sini. Nah Bapak Ibu, ini yang ada di LMS Bapak Ibu ya. Nanti ada di LMS itu di materinya bisa dibaca ya, di download juga lebih bagus, terus disimpan di file Bapak Ibu ya. Ada dasar-dasar pendidikan, ya jadi pendidikan itu berbeda dengan pengajaran, hanya tuntunan dalam hidup, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan Bapak Ibu ya. Ini materi-materi ini ada, terus ada lagi menurut Montessori Bapak Ibu ya. Kalau dia itu intinya mementingkan panca indera Bapak Ibu. Dengan panca inderanya maka anak-anak itu akan bisa belajar lebih maksimal ya. Kalau menurut Froebel ya, Froebel ini panca indera sebagai konsentrasi ya pembelajaran, tetapi yang ditamakan adalah permainan anak-anak. Ini Froebel Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di tingkat taman kanak-kanak, bukan sekolah dasar, tapi semua jenjang itu memerlukan permainan juga ya Froebel. Terus kalau taman siswa itu panca indera lagi dan permainan, dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan ya. Itu nanti lebih lengkapnya bisa dibaca ini ya sebagai sumber ya belajar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nih berikutnya di slide 11 ya, nanti ada pengajaran berbeda dengan pendidikan ya. Ya, kalau kita baca di sini bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam berilmu atau berfaedah ya untuk kecakapan hidup anak lahir dan batin. Kalau pendidikan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Ya, ini yang akan kita bangun adalah ini persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ya, seperti ini. Ini filosofi KHD Bapak Ibu ya. Nah, diibaratkan ini ya, ini ada di LMS Bapak Ibu ya, pendidikan yang menuntun seperti ini. Nah, jadi KHD itu mengibaratkan, tadi sudah disampaikan ya oleh teman-teman semua, betul, seorang petani gitu ya. Kita hanya menuntun ya sebagai pamong, sehingga anak diberi kebebasan gitu ya, memberikan tuntunan pendidik ya, agar
ada arahan dan tidak kehilangan arah gitu ya. Kalau kehilangan arah kan nanti membahayakan dirinya ya. Yang dirubah itu adalah lakunya ya, perilakunya, bukan dasarnya gitu ya. Karena sudah ada itu, kita tinggal menebalkan aja, menebalkan apa-apa yang menjadi minat, bakat, potensi gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kalau ya ini ya tadi udah juga ya, kodrat alam dan kodrat zaman ya. Ya, jadi mendidik sesuai dengan kodrat alamnya bagaimana dan zamannya bagaimana. Mungkin alam di Riau ya itu berbeda dengan alam di Jakarta, di Bogor, atau di tempat lainnya ya. Nah, zamannya ya, kita zamannya adalah keterampilan abad 21 ya. Di zamannya zaman kemajuan yang 4C itu kan, kreativitas ya kan, kreatif, berpikir kritis, kolaborasi gitu kan. Nanti ya ada literasi, numerasi ya. Beda Bapak Ibu ya. Kita menyiapkan mendidik sekarang buat anak-anak kita hidup di zaman ini gitu ya. Nah, juga budi pekerti ini ya lebih penting ya. Ini rangkuman dari LMS kita. Nah, ini semua ini isi modul kita berupa konsep seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke diskusi ya. Nah, sesuai yang sudah disampaikan di grup WA-nya Bapak Ibu, kita diskusi tentang ini ya, materinya ini. Dua kelompok ya oleh Pak Susanto dibagi ya, masing-masing ya. Terus karena berhubung apa namanya ya, kita menggunakan ini Microsoft Teams ya, susah dibor. Nah, berarti kita bareng-bareng aja ya, langsung menyampaikan hasil diskusinya ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu ya, nanti menyampaikan kelompok 1 menyampaikan ini 3 pertanyaan ini ya, hasilnya dipimpin oleh ketuanya, terus nanti ditanggapi oleh kelompok 2 ya. Silahkan dari kelompok 1 yang belum bicara tadi ya, kelompok 1 silahkan siapa-siapa sebutin ketua kelompoknya, menyampaikan dulu, memperkenalkan nama-nama kelompoknya dulu, anggotanya. Kelompok 1 ketuanya siapa? Pak Julhak, Pak. Pak Zulhak. Pak Zulhak silahkan diperkenalkan nama-nama kelompoknya. Terus nanti siapa yang menyampaikan nomor 1, nomor 2, dan 3 ini. Halo, Pak Julhak. Kalau enggak Pak Bram. Pak Bram, boleh. Yuk kita sharing aja. Pak Bram tadi terlambat. Pak Zulhak aja, Pak Habib. Ya, silahkan Pak Julhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya akan Ketua saya sendiri Julhak Habib Daulay, kemudian yang kedua Nifain Nihayati, Nafin Pak, Nafin Nihayati. Maaf Bu ya kalau salah sebut Bu ya. Gusmalia, kemudian Datsontogi Halomuan Pardosi. Yang kelima Sri Nurbaiti, yang keenam Adenirian, yang ketujuh berjumlah 7 orang. Baiklah, langsung aja kami presentasikan hasil diskusi kami, mungkin yang disampaikan oleh Adenirian. Kepada Adenirian, kami persilahkan. Ada yang ditampilkan tidak? Kalau ada, saya hentikan ininya. Boleh Pak. Oh boleh, siap. Boleh. Berarti saya hentikan dulu. Oke. Bapak Ibu bisa ya, ada tanda panah, kemudian share desktop ya. Oke, silahkan diklik tanda panahnya. Iya Pak, sebentar. Kuat nggak sinyalnya gitu ya. Pak? Nah, iya. Biasanya kalau nggak kuat sinyal dia nggak mau Pak.
agak lama kalau tim ya. Sudah muncul kira-kira teman-teman? Proses. Belum. Ya, udah. Ya. Belum, masih. Siap. Nah, Udah. Oke, siap. Udah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeni Rian dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi sekilas kami tadi malam bersama Pak Zulhak dan teman-teman lainnya, yaitu menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dari hasil diskusi kami, kekuatan konteks sosial budaya di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut kami yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai gotong royong. Menjunjung tinggi nilai gotong royong ini di masyarakat setempat dilakukan dengan cara masyarakat melakukan gotong royong membantu tetangga yang mendirikan pondasi rumah. Itu mungkin khusus di kecamatan saya, Bapak Ibu ya. Yaitu mendirikan pondasi rumah dengan membantu melakukan hajatan besar seperti pesta perkawinan. Artinya dalam kegiatan tersebut tidak ada upah yang diberikan kepada peserta yang ikut membantu. Yang kedua, menghargai yang lebih dituakan. Yang lebih dituakan di sini ini maksudnya memiliki ilmu, etika, dan silsilah suku Melayu yang jelas. Dengan cara melakukan penunjukan mamak suku yang dianggap orang yang didulukan selangkah dan ditinggikan seranting yang dilakukan melalui musyawarah. Dari identifikasi dua kekuatan budaya luhur di daerah saya ini, menurut kami, pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya di daerah asal, menjadi penguatan karakter murid yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler pramuka, di mana di dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini akan kita bentuk sebuah program yang akan mengasah karakter siswa. Contohnya, membuat jadwal melakukan kegiatan pembersihan tempat ibadah secara terjadwal dan berkesinambungan. Yang kedua, memasukkan mapel BMR di kurikulum dalam maksud kami di kurikulum yang masuk ke dalam muatan lokal. Ini mungkin khusus sekolah dasar dengan cara memasukkan muatan BMR ke jenis muatan lokal diharapkan mampu membentuk karakter siswa sesuai dengan tuntunan Melayu Riau yang sudah tertuang jelas materinya di dalam kurikulum tersebut. Yang ketiga, mungkin bisa menerapkan program 5K. 5K itu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Di mana salah satu program yang kita angkat di dalam 5K ini, contohnya yaitu menerapkan kegiatan Sabtu Bersih, di mana kegiatan Sabtu Bersih ini biasanya siswa melakukan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan gotong royong. Kemudian untuk mempererat rasa kekeluargaan, siswa melakukan di mana di kegiatan Jumat Berkah ini ada kegiatan keagamaan berupa pidato singkat atau pembacaan ayat-ayat pendek, kemudian melakukan pemungutan infak untuk anak-anak yatim yang dianggap kurang mampu. Nah, dari program yang telah tertuang tadi, menurut kami, satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah saya sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah saya yang biasa diterapkan. Menurut saya yang perlu ditebalkan itu adalah budi pekerti yang terdiri dari cipta, karya, dan karsa.
di mana cipta itu maksudnya adalah kognitif, berperan meningkatkan pengetahuan, karsa maksudnya adalah afektif, berperan membiasakan sikap dan berperilaku baik. Yang ketiga karya, maksudnya adalah psikomotor, berperan melatih kemampuan keterampilan siswa. Yang ketiga hal ini tertuang dalam budi pekerti yang diharapkan mampu meningkatkan karakter peserta didik. Mungkin ini sekilas hasil diskusi kami dari kelompok 1. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ade Nirian yang telah membacakan hasil presentasi kelompok 1. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 atau tanggapan atau masukan, ya kami persilahkan. Nah, itu yang sudah raise hand ya. Itu siapa itu? Juwagiyahani ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Budi Luhur ya, dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1 tentang yang poin ketiga, yang soal ketiga yang di situ ada berperan melatih kemampuan keterampilan terhadap siswa. Yang saya inginkan, maksudnya saya tanya, contohnya itu keterampilan apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Terima kasih Ibu, itu pertanyaan dari saya. Yes. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, teman-teman kelompok 1 ada yang mau menanggapi lebih dulu? Bagi teman yang belum menanggapi. Mungkin Pak Datson Togi. Gimana Pak? Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Keterampilan yang dapat kita berikan kepada anak, misalnya kita dapat mencontohkan terlebih dahulu, misalnya kalau di SMA ada pelajaran karya misalnya. Nah, di situ kita bisa memperlihatkan misalnya video tentang pembuatan barang-barang kerajinan. Kemudian kita bersama-sama mempraktekannya, kemudian mencari kelemahan-kelemahan metode yang kita lakukan. Nah, di situ dengan cara trial dan error, lama-kelamaan anak akan mendapatkan keterampilan dalam membuat sesuatu. Misalnya kalau saya dulu membuat pot bunga dari semen misalnya. Nah, di situ dengan melihat video dari YouTube kita perlihatkan, kemudian kita coba, pastinya ada kegagalan. Walaupun kita lihat video dari internet, pasti kita akan menjumpai kegagalan. Dengan percobaan yang berkali-kali kita akan dapatkan kelebihan dan kelemahan tersebut, maka selanjutnya maka hasil yang didapat akan lebih baik dengan cara dicoba ataupun didemonstrasikan oleh guru. Kita tuntun dan kita bisa juga kita cari dipraktekkan secara individu. Jadi itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Halamuan Tartosi yang telah menanggapi pertanyaan dari Ibu Juwagiyahani. Gimana Bu? Kira-kira boleh saya tambahkan Pak Julak? Izin menambahkan? Silakan Bu. Oke, dari yang disampaikan Ibu tadi, mungkin poin yang ketiga di bagian psikomotor ya Bu ya? Karya. Iya, karya. Keterampilan yang saya maksud di PPT tadi, kita hanya bukan keterampilan membuat produk, tapi dari keterampilan yang saya sampaikan tadi, itu fokusnya ke keterampilan berbicara,
Kemudian keterampilan mengasah mental anak untuk tampil di depan orang banyak. Contoh dalam program Jumat Berkah tadi ada kegiatan kultum atau menghafalkan ayat pendek. Nah, dari kegiatan ini diharapkan bisa mengasah keterampilan anak untuk berbicara di depan orang banyak dan mampu menyampaikan inti dari ceramah yang ia sampaikan. Itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan, karena keterampilan itu bukan sekedar di dalam hal produk saja, tapi dalam untuk tampil di depan umum juga masuk keterampilan berbicara. Begitu mungkin Bu. Terima kasih. Bisa menambahkan Pak? Ya silakan Bu. Dari Bu Ade tadi benar sekali. Mungkin yang dimaksudkan di sini tadi yang dijelaskan Bu Ade adalah mengenai keterampilan life skill atau soft skill ya, keterampilan hidup. Jadi keterampilan dalam berbicara, bagaimana mereka mengemukakan pendapat, mereka menyatakan argumennya seperti itu, dan mereka berbicara dengan orang lain baik yang seumur dia ataupun lebih tua dari dia. Nah, seperti itu tadi. Selanjutnya ada keterampilan mandiri. Dia bisa secara mandiri untuk menyelesaikan tugas atau tugas yang telah diberikan oleh guru tadi tanpa harus istilahnya meminta bantuan. Dia dikerjakan sendiri, baru meminta pendapat dengan orang lain. Itu juga termasuk ke dalam keterampilan hidup. Nah, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menanggapi pertanyaan Ibu tadi. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2. Silakan Bapak Ibu. Atau memberi masukan atau gimana, silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak ada, Pak Julhak. Tidak ada suaranya nih dari kelompok 2. Kami menunggu pertanyaannya. Ya, Bu Ade sudah dipahami. Jadi jadi kita tutup mungkin udah paham teman-temannya Pak Julhak. Ya, mudah-mudahan ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan masukan, kami dari kelompok 1 mengakhiri presentasi. Ini masih banyak kekurangan karena termasuk ini yang perdana ya. Jadi kami mohon maaf dan izin. Nah, ya kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua, sebenarnya presentasinya itu di acara kolaborasi 2 ya. Sebenarnya belum ini, tapi nggak apa-apa ya. Ini kolaborasi 1, ada diskusi dulu tadi di room-room kecil. Cuma kan masalahnya kita menggunakan aplikasi Team Bapak Ibu ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa sih, sudah kita rencanakan ya dari awal bahwa Bapak Ibu sudah berdiskusi ya, dianggap seperti itu ya. Tidak jadi masalah ya. Baik Bapak Ibu, sekarang giliran ya untuk kelompok 2 nih, gantian menampilkan hasilnya. Silakan ketua kelompoknya Pak Susanto ya dan teman-teman ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sulisana memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita masuk ke diskusi, saya perkenalkan dulu dari teman-teman kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Susanto dari SMA Negeri 4 Tambuse Utara, dan yang kedua Ibu Tri Subekti dari SMP Negeri 1 Rambasamo,
Dan yang ketiga ada Bapak Sarjiman dari SD Negeri 006 Rambasamo. Dan yang keempat Ibu Juwagia Hani dari TK Budi Luhur. Dan yang selanjutnya Ibu Puput Puja Kusumawati dari SMPN 14 Tambusai Utara. Dan Ibu Novi Handayani SMK Negeri 1 Tandun. Dan Ibu Saini dari SDN 005 Kabun. Dan yang terakhir ada Ibu Saada SMP Bina Prestasi, Bapak Ibu. Itu perkenalan dari kelompok 2. Dan untuk selanjutnya dari diskusi kelompok kami, untuk yang mempresentasikan kami persilakan kepada Ibu Novi Handayani. Ibu Novi silakan, waktu dan tempat kami silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, terima kasih Bapak. Saya akan coba share screen dulu ya. Sudah terlihat Bapak? Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan kelompok saya yang sudah memberikan kesempatan, Bapak Fasilitator dan rekan dari kelompok 1 yang mempersilahkan kepada kelompok kami. Berikut adalah diskusi dari kelompok 2, di mana hasil diskusi kami masih dibuat dalam bentuk Word ya Bapak dan Ibu, belum seperti kelompok 1. Tapi di sini saya akan coba sampaikan. Yang pertama, apakah kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini menurut kami adanya konteks yang sesuai itu adalah adanya didikan moral dan etika terhadap peserta didik. Karena pada masa sekarang ini sering kita jumpai siswa yang melakukan kebohongan terhadap sesuatu yang dilakukannya. Kemudian ada juga beberapa siswa yang sering melakukan perilaku bullying. Kemudian rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru ini sering dilakukan oleh peserta didik kita pada masa sekarang ini. Tutur kata yang tidak sopan dalam berkomunikasi, bahkan sering mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan juga kata-kata kotor. Sehingga dalam hal ini kami merasa perlu adanya didikan moral dan etika terhadap peserta didik. Adapun contoh kegiatan yang dilakukan adalah adanya kegiatan rohis yang biasa dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian kegiatan berdoa yang biasa dilakukan sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kegiatan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Kemudian yang terakhir ada membiasakan 5S di sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun terhadap peserta didik maupun guru. Jadi setiap peserta didik itu ditanamkan rasa 5S sehingga mereka akan muncul rasa sopan santun kepada guru. Nilai agama juga ditanamkan dalam hal ini. Yang kedua, yang ditanamkan adalah pendidikan karakter yang berwawasan sosiokultural sesuai dengan keunggulan sosial budaya daerah setempat. Seperti budaya ramah tamah ini terkait dengan 5S tadi, dan budi pekerti luhur, serta nilai-nilai luhur lainnya yang tidak ada di daerah lain. Contoh kegiatannya, misalnya ada pagelaran bertema budaya. Di dalam hal ini, peserta didik nantinya akan melakukan pakaian-pakaian adat yang ada, menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia, ataupun pakaian adat di budaya Melayu. Kemudian ada juga nanti peserta didik mengenal pakaian-pakaian yang biasa digunakan oleh pahlawan-pahlawan yang sudah ada, misalnya Kartini,
Tuanku Imam Bonjol, mereka mengetahui pakaian-pakaian adat tersebut. Yang kemudian diadakan lomba olahraga antar kelas, lomba kesenian antar kelas, pameran hasil karya siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler yang nantinya akan mendukung keunggulan sosial budaya yang ada di daerah lingkungan sekitar dan juga di lingkungan sekolah. Untuk hal yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Dalam hal ini, kami mengambil hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada budaya Melayu Riau itu. Yang pertama, adanya pakaian adat Melayu Riau. Di situ kami terapkan bahwa pakaian adat Melayu Riau ini merupakan tuntunan dalam etika berpakaian, mengajarkan guru siswa untuk sopan santun dan bisa membedakan dan juga menyesuaikan pakaian apa yang harus digunakan dalam setiap acara. Yang kedua, ada juga dalam budaya Riau itu tari persembahan. Tari persembahan ini mengajarkan kita bagaimana sopan santun terhadap tamu yang akan datang ke tempat kita, biasanya disambut dengan tari persembahan. Kemudian di situ belajar menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Kemudian di sini sudah saya sampaikan tadi bagaimana cara kita memperlakukan dan menyambut tamu dengan baik. Jadi tari persembahan itu artinya adalah seperti itu. Yang ketiga adalah makanan daerah. Dalam hal ini diambil makanan daerah lempuk durian. Dalam budaya Melayu Riau yang artinya menuntun manusia untuk sabar, tekun, dan seimbang dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini sabar, tekun, dan seimbang itu sangat penting. Yang keempat, dalam budaya Melayu Riau itu adalah lagu daerah Lancang Kuning. Lagu daerah Lancang Kuning ini melambangkan pemimpin jangan sampai salah arah. Pemimpin itu menuntun rakyatnya dengan arif dan bijaksana, adil dan menciptakan ketentraman untuk rakyatnya. Jadi kita pemimpin itu kalau kita ibaratkan dalam sebuah pembelajaran, kita sebagai seorang guru adalah memimpin dan membimbing anak-anak kita jangan sampai nantinya salah arah. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima, permainan tradisional. Di sini diambil permainan engrang atau kaki angau. Di sini dalam permainan ini kita dituntut untuk melatih kesabaran dan kelihayan. Jadi kalau diibaratkan dalam proses pembelajaran kita harus sabar. Kita harus lihai dalam melatih karakter dan menuntun peserta didik kita nantinya supaya dia bisa menentukan karakternya masing-masing. Yang ketiga, adapun satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan lokal sosial budaya adalah membiasakan budaya 5S. Karena menurut kami budaya 5S ini sangat penting, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun untuk warga sekolah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan budaya ini, yang pertama, penyambutan pagi yang dilakukan oleh Kepsek, guru, dan beberapa siswa untuk menyambut kedatangan peserta didik untuk menambah rasa semangat dan kebersamaan. Jadi bisa dilakukan dengan bersalaman pada pagi hari, semua guru, kepala sekolah menyambut peserta didik untuk ketika sampai di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru dan teman, siapa saja yang mereka temui baik dalam kegiatan belajar maupun di luar pembelajaran. Yang ketiga, bertutur kata sopan kepada setiap orang. Yang keempat, tidak membuli teman atau guru. Itu adalah budaya 5S yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Mungkin hanya itu hasil diskusi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Susanto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Novi yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok 2 dan kepada Bapak Ibu kelompok 1 kami persilahkan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan hasil diskusi kelompok 2. Bu Sri Nurbaiti, ya, silakan Bu Sri Nurbaiti. Suaranya Bu, suaranya belum. Dimut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Susanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini sering saya akan bertanya nih ya Bu, sering kita dengar di sosial media itu tentang kata-kata atau tutur kata yang tidak sopan gitu ya. Bahkan tutur kata itu seolah-olah untuk anak-anak yang sekarang ini sudah hal yang biasa gitu ya, atau hal yang bahkan sering diucapkan berkali-kali ketika berkomunikasi dengan teman. Tadi kan Bu Nopi kan menjelaskan bahwa di situ ada didikan moral, etika terhadap peserta didik di dalam artian bertutur kata yang tidak sopan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut kelompok 2 dari fenomena atau kejadian yang sering kita lihat dalam lingkungan anak-anak atau bahkan anak-anak remaja nih yang paling sering ya bertutur kata yang sebenarnya tidak sopan, cuman karena diplesetkan jadi rasa-rasa seperti hal yang biasa didengar. Kemudian kalau bagaimana menurut kelompok 2, kemudian upaya didikan etika seperti apa yang akan kita berikan kepada anak-anak tersebut. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih pada Bu Sri Nurbaiti yang telah memberikan pertanyaannya. Dan selanjutnya dari kelompok 2, kami silakan yang ingin memberikan tanggapannya. Pertanyaan tadi yang pertama, bagaimana tanggapan atau solusi dari fenomena bertutur anak yang tidak sopan yang saat dianggap sepertinya lumrah seperti itu. Dan kedua adalah contoh didikan yang moral yang baik dilakukan. Nah, silakan untuk kelompok 2 yang Bapak Ibu kelompok 2 yang memberikan tanggapan, kami silakan. Pak Susanto, saya akan coba menjawab dulu ya dari Bu Sri Nurbaiti. Terkadang kalau kita lihat pada masa sekarang ini ya Bapak dan Ibu, kita sangat miris sekali dengan perilaku tingkah laku anak-anak kita sekarang ya. Mereka terkadang kurang sopan terhadap guru, apalagi kami berada di lingkungan SMK. Itu untuk sikap, attitude, dan tingkah laku itu sangat-sangat minim sekali. Terkadang mereka jumpa dengan guru, merasa seperti mereka itu tidak butuh dengan kita. Jadi menurut saya terkadang ada beberapa kosakata itu diplesetkan ya Bu. Mereka plesetkan jadi hal yang biasa. Itu sering saya dengar sekali. Sebenarnya itu cakap kotor diplesetkan menjadi suatu hal yang lumrah bagi mereka. Itu sangat miris bagi kita. Jadi kalau menurut saya, hal yang paling pertama kita lakukan adalah melakukan pendekatan diri. Khususnya bagi kami siswa SMK itu mereka adalah siswa yang sudah beranjak ke arah dewasa. Jadi memperlakukan mereka seperti teman. Jadi jika mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, lakukan mereka seperti teman. Kita berbicara, kita tidak bisa memberikan jarak antara siswa dan guru gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, kita melakukan bimbingan khusus yang langkah awal kita bisa tegur dengan apakah itu nak, kita melakukan bimbingan, pendekatan khusus. Kalau misalnya mereka belum juga, kita tanya sama mereka seperti apa yang anak-anak mau gitu. Jadi kita memperankan diri kita itu sebagai seorang teman dan sahabat kepada peserta didik kita. Jadi mereka tidak ada rasa sungkan. Akhirnya mereka ada rasa gimana ya? Ada rasa seperti, oh ini ibu guru kita ini sudah seperti teman kita loh. Mereka ibu ini paham ini apa yang kita sampaikan gitu. Banyak bahasa-bahasa mereka yang terkadang bagi kita tuh wow luar biasa gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi itu menurut saya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, sahabat mereka, dan di saat mereka sudah menganggap kita sebagai seorang sahabat, di situ kita memasukkan nilai-nilai karakter dan pendidikan kepada mereka, supaya nanti mereka akan nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Menurut saya seperti itu, Ibu. Apakah teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Terima kasih. Terima kasih, Bu Novi. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain yang ingin menanggapi. Saya menambahkan ya, teman-teman. Bu Puput.
Ya, ini dari saya Aisyah Ada dari kelompok 2 menambahkan yang disampaikan oleh teman saya Ibu Novian Dayani terkait apa yang disampaikan Ibu Sri Nurbaiti tadi ya Bu. Sama kita Bu, saat fenomena itu bukan hanya di sekolah Ibu, mungkin di sekolah teman, termasuk juga di sekolah saya. Kebetulan saya mengajar di SMP. Ibu tahu kalau SMP itu mulainya mereka apa ya, puber ya. Mulai puber, mulai mengenal suka apa, mulai suka dengan temannya, kemudian juga sudah mulai mencoba ingin hal-hal yang baru seperti itu. Cepat sekali yang jelek-jelek itu kadang menular ke temannya. Lain hal dengan hal yang baik. Nah, termasuk juga budi pekerti untuk berbicara tadi. Apalagi setelah 2 tahun kita COVID kemarin tidak sekolah, mereka disibukkan dengan daring, banyak hal yang mereka dapatkan dari gadget, dari HP itu. Alhasil setelah sekarang pertemuan tatap muka terbatas di sekolah, wah luar biasa dampaknya. Dari gaya bahasa, budi pekerti, sungguh miris sekali. Mungkin yang untuk Ibu Nopi sampaikan tadi, anak SMK yang sudah dewasa, bisa melakukan pendekatan terhadap teman itu bisa saya lakukan di murid-murid saya yang kelas 3, mungkin kelas 3-nya itu sudah mulai dewasa. Tapi kalau kelas 1, kelas 2 kita ajak mereka seperti bawahnya seperti teman, itu malah ke kita malah apa ya, malah tidak apa, malah karena malu mungkin ya. Jadi mau saya membaurkan ke mereka itu layaknya seorang ibu gitu. Kalau untuk anak yang di kelas 7, kelas 8 seperti itu. Tapi kelas 9 tadi saya perlakukan diri saya sebagai teman tadi seperti Bu Nopi sampaikan. Dengan terus-menerus menyampaikan hal-hal yang baik. Dengan menyapa atau dengan mengajak mereka bicara dari hati ke hati itu dengan ucapan, dengan panggilan sayang. Sini nak, sini anak ibu. Nah, ini tidak boleh ya nak, tidak baik nak. Tadi bagaimana nak? Hal-hal seperti itu yang biasa saya sampaikan, hal baik yang saya sampaikan kepada anak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain pendekatan langsung kepada anak tadi, yaitu kita kan punya nomor HP mereka karena sudah ada grup gitu ya Bu ya. Nah, ketika kita kan bisa lihat tuh status-statusnya mereka tuh kadang kan hal yang jelek-jelek yang mereka sampaikan ketika marah apa, kita komentari, kita kirim WA. Nah, ini bahasanya tolong diperhalus ya, nah, sosial medianya. Ini bicaranya. Ini tidak baik, nah, ini seperti ini, nah. Mulutmu adalah harimaumu sendiri, perkataanmu adalah doa untuk dirimu. Seperti itu yang saya sampaikan, Ibu. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah ini berlalu, corona ini kita masuk kembali sekolah seperti biasa, kita kita bisa berubah semua menjadi yang baru lagi, yang anak-anak bisa lebih baik lagi seperti sebelum-sebelumnya ya Bapak kawan-kawan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Saada. Pak Julhak ini mengangkat tangan bertanya Pak Julhak. Iya Pak. Mau bertanya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi kita sudah berbicara tentang masalah krisis moral anak. Tentunya hal ini sudah terjadi baik dari pengakuan para guru-guru dan sekolah-sekolah lain. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kekuatan mata pelajaran PPKN dan agama untuk menuntun anak untuk memperbaiki moralnya? Karena itu materi kita di sekolah, itu mata pelajaran yang kita pegang di sekolah untuk memperbaiki moral anak. Tapi faktanya di lapangan anak-anak kita sendiri, apakah materinya yang salah atau metode kita yang salah? Mohon penjelasan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masih berlanjut ini seperti yang tadi. Untuk kelompok 2 mungkin ada yang mau menanggapi, silakan untuk kelompok 2 Bapak Ibu dari kelompok 2. Yang lain yang menanggapi. Halo Pak, menurut saya untuk
pembiasaan budi pekerti, kemudian akhlak itu memang betul untuk mapel PKN dan agama ya, sepertinya seperti itu menitik beratkannya. Ya, Cuma saya juga guru mapel nih, khususnya bukan PKN, bukan agama. Saya guru bahasa Inggris kebetulan di SMP. Semua yang dilakukan, yang diajarkan ke anak itu berbau dengan budi pekerti juga sebetulnya. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya untuk guru PKN, mata pelajaran PKN dan agama, sebetulnya semua bidang studi sebetulnya Pak. Cuman ya mungkin nih, anak ini kita di sekolah ini hanya beberapa jam saja. Hanya beberapa, sekarang apalagi PTMT hanya 3-4 jam. Banyak waktu yang mereka dapatkan, yang mereka bisa lakukan itu sebetulnya di luar dari sekolah. Jadi bukan hanya peran kita guru yang harus kita perbaiki, tapi juga mungkin melakukan pendekatan dengan orang tua sebetulnya. Parentingnya yang harus kita lakukan. Kita benahi, harusnya mungkin ke depannya. Setelah kalau sekarang kan mengumpulkan orang tua masih terbatas. Cuman bisa kita lakukan lewat telepon, lewat WA, bimbingannya kita sampaikan. Mudah-mudahan setelah corona ini berlalu, bisa kita ubah lagi pola pikir untuk melakukan pendekatan budi pekerti ini dengan memanggil orang tua. Kita sampaikan, kita buat satu kesepakatan bagaimana merubah, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua, mendidik anak menjadi jauh lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi tanggapan? Kalau tidak ada, kita Ibu Adinirian. Iya. Ya, silakan. Mohon maaf di sini saya bukan menanggapi Pak Susanto, iya, tapi Bu. bertanya begitu Pak. Bertanya lagi Bu. Iya masih bertanya kan kita mencari apa namanya ya, mencari arah jawaban yang benarnya seperti apa kan begitu Pak ya. Solusi ya. Jadi dari kemarin memang saya agak ragu di poin 1 dari jawaban saya. Di sana di poin 1 itu ada istilah kekuatan konteks sosial budaya. Kekuatan sosial kultural. Kita seperti yang kita ketahui bersama, kalau kompetensi sosial kultural itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat setempat. Intinya kompetensi sosial kultural ini berhubungan dengan kompetensi perekat bangsa. Nah, yang saya tanyakan di nomor 1 itu menurut teman-teman kelompok 2, arah dari konteks sosial budaya tadi, konteks sosial kultural tadi, arahnya ke sikap kebiasaan masyarakat atau diarahkan ke produk budayanya seperti tarian, musik, kemudian apa tadi ya? Lagu ya, alat musik dan sebagainya. Arah menjawabnya itu apakah ke sikap kebiasaan masyarakat atau ke produk berupa tarian, pakaian adat, tadi ada juga ya pakaian adat dan lagu begitu Pak. Iya, terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Ibu Adinirian, kekuatan sosial kultural, apakah arah dari konteks ini merupakan arah ke sikap atau ke produk itu Bu ya? Baik, kelompok Bapak Ibu ada yang mau menjawab Bapak Ibu atau baik Bapak, saya akan coba menjawab dari pertanyaan dari Ibu Ade ya. Iya. Kalau menurut saya dalam hal ini kita lebih fokus kepada pembentukan pendidikan karakternya. Jadi dari pembentukan karakter itu kita pedomani, jadi tadi ada dicontohkan memakai pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu itu kan merupakan ibaratnya udah ada ketentuannya bagaimana pakaian adat Melayu itu seperti apa. Jadi di situ lebih kepada sikap, attitude, tingkah laku dan karakternya, bagaimana etika dalam berpakaian, mengajarkan sopan santun, membedakan dan menyesuaikan pakaian dalam setiap acara, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita melihat contoh produknya tadi kan pakaian budaya Melayu, pakaian adat Melayu.
tari persembahan. Jadi yang kita ambil di situ nilai dari sikap karakter yang akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya kalau kita berbicara masalah produknya itu kita produk siswa tadi, siswa yang berkarakter. Jadi produk yang akan kita hasilkan itu produk siswa yang akan berkarakter, memiliki sikap, attitude, sopan santun yang baik. Jadi dalam hal ini kita menerapkan budaya-budaya yang ada di Melayu Riau itu kepada karakter sikap peserta didik tersebut. Jadi itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Novi. Iya, Mungkin izin ada tambahan lagi dari menambahkan, kelompok 2. izin menambahkan Bapak. Iya. Bu Puput. Iya. Ya, silakan Bu Baik, Puput. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menambahkan jawaban dari rekan kami kelompok 2. Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Novi. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ade, apakah konteks dari sosial kultural ini terkait dengan produk atau terkait dengan sikap? Nah, jadi menurut dari kelompok kami, kelompok 2, dari hasil diskusi kami, bahwasanya nilai-nilai sosial kultural di sini dalam artian produk yang ada atau budaya yang ada, kita bisa ambil sikapnya, kita bisa ambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu untuk kita terapkan ke pendidikan karakter anak. Misalnya, tadi ada di sini produknya, misalnya ya, kalau tadi yang saya cerna dari pertanyaan Bu Ade, misalnya ada menuliskan tentang pakaian adat Melayu Riau. Nah, jadi produknya berupa seperti pakaian adat Melayu Riau, budayanya. Nah, nilai karakter apa yang diambil? Nilai karakter yang diambil di situ tadi sudah dijelaskan oleh kelompok kami bahwasanya dari pakaian tersebut, dari budaya pakaian adat Melayu Riau tadi, ada nilai karakter yang diambil untuk pendidikan ke murid, yaitu adanya tuntunan dalam etika berpakaian, kemudian mengajarkan sopan santun dalam berpakaian. Begitu juga dengan produk berupa tari persembahan. Nah, jadi di situ juga ada nilai karakter untuk pendidikan ke anak, yaitu dengan tari persembahan tadi itu mengajari bagaimana karakter pendidikan untuk menghormati yang tua, kemudian menyayangi yang muda, bagaimana cara untuk menyambut tamu dengan baik. Jadi dari produk tadi bisa diambil juga nilai-nilai karakter yang bisa kita terapkan ke anak. Demikian tambahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapannya. Nampaknya saya rasa sudah banyak sekali nampaknya. Baik, saya ulang kembali dari beberapa pertanyaan dan mungkin hasilnya mungkin kita simpulkan. Yang pertama dari Bu Sri Nur Baiti, bagaimana tanggapan tentang fenomena kita untuk bertutur tidak sopan yang sudah dianggap lumrah pada saat ini? Tadi jawabannya sudah disampaikan oleh kelompok 2 bahwasanya untuk tingkatan SMA itu perlu pendekatan seperti teman sebaya seperti itu, dan untuk tingkat SD, SMP atau tingkat TK layaknya kita memposisikan diri seorang ibu itu mungkin. Dan yang kedua dari Pak Zulhak, kekuatan mapel PKN dan agama untuk perbaikan moral anak, ini tadi jawaban sudah ada, yaitu dengan cara kolaborasi antara guru, orang tua, dan sedikit tambahan ini perlu juga untuk materi saya rasa itu semua sudah disampaikan oleh guru tersebut, akan tapi tinggal perlu kolaborasi antara kita, guru, dan orang tua. Itu sangat penting sekali karena seperti diajar dari Ki Hajar Dewantara, Ing Ngasor Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ini yang terterapkan untuk membimbing karakter seorang anak didik. Dan yang ketiga pertanyaan dari Ibu Adi Nirian, kekuatan sosial kultural, arah konteks sosial kultural ke arah sikap atau produk. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok 2 juga, bahwasannya dari situ bisa dipilih produk, tetapi dari produk itu kita ambil nilai karakter positifnya dari setiap produk, seperti halnya tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Ibu Puput.
Mungkin ini diskusi kami, pemaparan kami dari kelompok 2. Jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak mengenakan, kami mohon izin dan mohon maaf. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan ke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tepuk tangan ya buat kita semua. Oke. Ya, Bapak Ibu terima kasih ya. Bapak Ibu saya senang Bapak Ibu aktif ya, kreatif, kemudian apa namanya tidak pasif Bapak Ibu ya. Hebat-hebat ini calon guru penggeraknya nih dengan ide-idenya, dengan semangatnya Bapak Ibu ya. Terima kasih ini ya. Ya memang seperti ini Bapak Ibu yang diinginkan ya oleh pemerintah ya, Kemdikbud Bapak Ibu ya, sebagai guru harus kreatif, inovatif Bapak Ibu, tidak ngantuk Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran kita meski lewat daring tapi semangat Bapak Ibu ya. Nah ini yang diharapkan juga nanti ke siswanya Bapak Ibu ya, siswanya di lapangan itu bisa seperti ini ya, yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih ya Pak Susanto dan teman-teman. Oke Bapak Ibu, kita sudah selesai nih, hampir di penghujung ya. Bapak Ibu supaya lebih fokus lagi, kita melihat lagi yang ini ya, yang 3 pertanyaan itu. Nanti saya kembalikan ke kelompok 1 lagi, tetapi ini dibacakan kesimpulannya Bapak Ibu ya, supaya kita sama-sama satu kelompok itu memahami jawaban tadi ya. Tapi fokus kepada yang 3 tadi Bapak Ibu. Ya ke kelompok 1 tadi ketuanya siapa? Lupa ya, Pak Daule ya. Habib. Nah, coba dibacakan lagi Pak kesimpulannya yang dari 3 pertanyaan tadi intinya. Ya, 1 pertanyaan. Boleh kalau misalnya mau dibagi 3 orang juga boleh. Kalau misalnya mau sendiri juga silakan. Kesimpulan hasil diskusi kelompok 1 aja Pak. Ya. Atau boleh. Keseluruhan. Ya. Enggak, ya kesimpulan yang kelompok Bapak, kelompok 1 dulu. Yang 3 pertanyaan tadi, kan apa kekuatan tadi? Ya, siap. 1 pertanyaan. 1 pertanyaan boleh. Yang belum dari kelompok 1 yang memberi tanggapan, saya lempar dulu ke teman yang belum memberi tanggapan, silakan ya. Untuk mengambil kesimpulan supaya kita sama-sama aktif satu kelompok. Pak Bram. Pak Bram, ya gimana Pak Bram? Pak Bram belum muncul nampaknya ini. Belum. Ayo Pak Bram. Pak Bram jauh sekolah. Silakan Pak Bram, saya nampak Bapak itu. Atau diwakili sama temannya. Yang belum siapa? Yang belum bicara. Ibu siapa? Teman-teman yang belum memberikan tanggapannya silakan. Karena itu sudah kesepakatan kita di awal tadi. Ayo Pak Bram. Jadi fokus ke ini ya, ke materinya tadi ya, apa kekuatan konteks ya, sosial kultural ya di daerah Bapak Ibu ya, kelompok 1 dulu. Nanti kelompok 2 juga sama ya. Jadi kita biar ada benang merahnya Bapak Ibu. Bu Ade aja biar cepat. Pak Bramnya baru istirahat. Ya boleh, silakan nggak apa-apa lah. Ya diwakili. Silakan Bu Ade. Ya, saya akan coba menarik satu kesimpulan dari kekuatan konteks sosial budaya di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang saya bilang tadi, menurut pendapat kami tadi, kalau kompetensi sosial kultural tadi itu mengarah ke pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, kompetensi sosial kultural itu juga mengarah ke perekat kebangsaan. Nah, berdasarkan analisa dari konteks sosial budaya sosial kultural tadi, maka kami tarik satu kesimpulan itu mengarah kepada sikap dan kebiasaan masyarakat setempat
kemudian dikaitkan nanti dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diaplikasikan secara kontekstual di sekolah. Menurut kami, sosial kultural yang kami tarik adalah menjunjung tinggi nilai gotong royong. Karena di masyarakat setempat membiasakan kehidupan bergotong royong, contohnya adalah mendirikan pondasi rumah. Kemudian mengutamakan saling menghargai. Dalam ini ada kebiasaan dari suku Melayu untuk melakukan penunjukan mamak suku yang dianggap orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Mungkin konteks sosial kultural yang kami angkat ini terlalu rendah ya dari pendapat kelompok 2 tadi, karena kami menyesuaikannya dengan siswa kami yang masih SD begitu, apalagi yang bagian kelas rendah. Mungkin itu Pak untuk yang nomor 1. Oke, ya, jadi udah tahu ya benang merahnya ya untuk kelompok 1 gotong royong ya dengan menghormati ya, budaya menghormati. Oke, itu simpan dulu ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 2, yang bagaimana pemikiran KHD dikontekstualkan ya. Silakan siapa? Siapa Kita lagi, ambil teman-teman? benang merahnya. Siapa lagi yang lain, Pak Julhak? Ya, silahkan yang ada aja lah ya, kelompok 1. Ya. Untuk yang kedua, kami tarik satu kesimpulan, kekuatan konteks sosial budaya di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, yaitu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Kemudian menghargai antar sesama kemudian nanti bisa dituangkan dalam program sekolah seperti mengaktifkan kembali kegiatan pramuka, kegiatan agama, dan 5K, begitu Pak. Ya, pramuka, agama, ya, dan 5K itu apa? Kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Itu ya yang akan dikontekstualkan ya, yang akan diimplementasikan. Oke, satu lagi. Baik, saya menambahkan sedikit lagi Pak. Itu. Ya, satu kekuatan. Yang untuk nomor 2. Nomor 2, nomor oke. 2 Pak. Ya. Kalau kita lihat kekuatan konteksnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan implementasi di daerah Riau, ini tambahan dari presentasi Adeniran tadi. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persamaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Hal ini dapat diimplementasikan di Riau dengan memasukkan pelajaran budaya Melayu Riau pada kurikulum. Kemudian pendidikan memperhatikan kodrat alam dan zaman. Ini setiap ada acara-acara yang dulunya budaya Riau itu ditampilkan dengan foto-foto, poster. Cuman sekarang ini dengan perkembangan zaman sudah menampilkan dengan tayangan video. Baik acara-acara yang ada di kantor bupati, di kantor lembaga Melayu Riau, semuanya sudah menampilkan video-video yang menunjukkan kebudayaan Riau. Cuman itu sekarang ini, halo Pak. Ya, halo. Apa signal? Cuman sekarang ini karena keadaan dalam COVID, pertunjukan-pertunjukan itu sudah banyak di cancel Pak. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahannya video ya. Iya Pak, dulunya dengan poster-poster, kalau sekarang sudah tayangan langsung melalui video seperti itu. Setiap ada acara-acara di kantor. Ya, satu lagi tema ya, yang sepakati ya, satu kekuatan yang menebalkan murid. Siapa nih? Ada? Enggak ada Pak Julhak? Iya Pak, saya tambahkan untuk yang ketiga. Setelah kita tuangkan tadi kegiatan yang akan kita kontekstualkan di sekolah melalui program-program yang kita angkat tadi, maka ditarik satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas, yaitu tentang budi pekerti, yang terdiri dari cipta, karya, dan karsa. Cipta adalah dalam hal kognitif, dan karsa dalam hal afektif, karya dalam hal psikomotor.
begitu Pak. Oke, jadi disepakati ya oleh kelompok 1 yang untuk menebalkan itu cipta, karsa, karya ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, semuanya. Sekarang giliran kelompok 2 ya, menarik benang merah ya, kesimpulan dari diskusinya. Silahkan kelompok 2. Yang belum? Atau siapa yang mewakili? Nomor 1 dulu. Kan berbeda tadi dengan kelompok 1 ya. Bicara Pak. Iya, beda. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Suaranya hilang ya? Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Suaranya guys. Kedengaran. Yuk, siap. Di sini saya akan baik Pak, di sini saya akan coba menyampaikan benang merah dari poin nomor 1, yaitu apa kesulitan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD sesuai dengan apa yang sudah kami diskusikan tadi. Jadi kami karena konteks sosial kultural ini bisa berupa nilai-nilai atau gagasan, maka di sini kami lebih mengambil ke nilai-nilai atau karakter yang bisa kami terapkan kepada siswa. Yang pertama adalah etika atau didikan moral. Yang kedua adalah sikap ramah tamah atau budi pekerti luhur yang menjadi Ya, lanjut. Oke, maaf Pak, ada sedikit gangguan. Jadi kami di sini kelompok 2 mengambil nilai-nilai yang bisa kami menjadikan karakter yang akan dikembangkan dan diindikan kepada siswa. Yang pertama tadi adalah etika, yang kedua adalah ramah tamah dan budi pekerti luhur. Mungkin demikian saja Pak. Oke, etika dan budi pekerti luhur ya. Hampir mirip tadi dengan kelompok 1 ya. Kalau tadi gotong royong menghormati ya. Ya, oke ya. Lanjut ke tema kedua ya. Silahkan. Yang nomor 2. Pemikiran KHD dikontekstualkan ya, sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan ya. Siapa nomor 2 dari kelompok 2? Benang merahnya. Pak Susanto dan teman-teman. Pak Sarji, ada Pak Sarji? Pak Sarji, ada? Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Baik, saya akan menanggapi mengenai bagian yang kedua. Jadi di daerah kami adalah daerah yang religius. Jadi ini sangat berkaitan dengan pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di daerah kami ini adat istiadat Melayu itu sangat erat dan sangat cocok dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mulai dari tutur katanya, kemudian sopan santunnya, kemudian karakter iman dan takwanya itu sangat didambakan oleh
pemerintah daerah, sehingga dengan guru-guru menggunakan atau melaksanakan karakter Ki Hajar Dewantara, maka pendidikan di daerah kami menjadi pendidikan yang sangat baik dan bisa menjadikan anak-anak semuanya menjadi anak yang beretika. Demikian, Pak. Ya. Bentuk konkretnya seperti apa, Pak? Realnya untuk Realnya menerapkan. di daerah kami itu setiap harinya anak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Di dalam beretika pun anak-anak bertutur kata dengan guru dengan baik, mengucapkan salam, dan yang mendengarkannya menjawab dengan salam juga. Oke, ya, bagi untuk umat muslim ya, berarti kalau yang agama lain juga menyesuaikan ya, sesuai dengan ajarannya ya. Oke. Yang ketiga, yuk di pertanyaan yang ketiga tuh. Apa kesimpulannya? Sepakati satu kekuatan ya untuk menebalkan murid. Siapa yang jawab? Yang ingin menyampaikan simpulannya? Yang belum atau udah semua? Semua. Diwakili aja, diwakili, ya diwakilin. Sepakati ya untuk kelompok ini satu kekuatan ya untuk menebalkan perilaku murid. Baik, Pak. Ya, oke. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku murid di kelas yang sudah kami sepakati di kelompok kami, yaitu dengan membiasakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun untuk warga sekolah. Nah, ini ada penerapan di sekolah, seperti halnya penerapan kita lakukan itu, yang pertama penyambutan pagi yang dilakukan Kepsek, guru, dan beberapa siswa, untuk menyambut kedatangan peserta didik untuk menambah rasa semangat dan kebersamaan. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru, teman, dan siapa saja yang mereka temui, baik dalam kegiatan belajar maupun di luar pembelajaran. Dan yang ketiga, bertutur kata sopan kepada setiap orang, dan yang terakhir tidak membuli teman atau guru. Itu yang kami sepakati untuk kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menebalkan laku murid di kelas, Pak. Oke, siap ya, dah ya. Jadi perilaku ya yang diangkat ya, yang untuk ditebalkan ya Bapak Ibu. Semoga apa-apa yang dicita-citakan ya oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya, ini bisa terwujud Bapak Ibu ya di kelas pembelajaran masing-masing ya. Itu harapan kita bersama. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara ya, di akhir sesi ini. Bapak Ibu sebagai untuk tugas Bapak Ibu ya, tugas kalian berarti hasil diskusi kita hari ini kan kelompok nih, kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi hasil kelompok Bapak Ibu ya. Nanti dituliskan Bapak Ibu ya di Word ya, di Word-nya. Nanti kemudian kalau di LMS itu ada submit tugas, Bapak Ibu upload ya. Nanti buka LMS-nya di ruang itu, kalau ada kan yang di attach itu ya, attachment itu ya, Bapak Ibu nanti di-upload, bisa Word, bisa PDF ya. Jadi kalau pas ini kan kelompok, ada kelompok 1, ketua siapa, nama, jadi sama semuanya uploadnya ya. Namanya tugas kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Bapak Ibu, untuk ruang kolaborasi 2, ini karena kita ada kendala di Google Meet ya Bapak Ibu, nah, tapi tidak mengurangi acara kolaborasi 2. Nanti rencananya kan itu besok ya. Cuma besok karena Bapak Ibu saya mohon maaf. Jadi berhubung besok saya ada kegiatan ini kedinasan ya. Kita mulai Rabu ya. Jadi besok kosong ya, besok kosong nih. Nanti Rabu dan yang hari Rabu geser ke Kamis ya. Geser ke Kamis kan libur Kamis tuh ya. Jadi ini Bapak mohon maaf dulu. Jadi kadang-kadang memang besok itu memang di luar dugaan Bapak Ibu, sudah dijadwalkan ya. Tapi memang fleksibel saja, memang bisa ya, tidak harus berurutan ya. Jadi besok kita off dulu, baru masuk ke Rabu. Nah,
di hari Rabu itu masih di ruang kolaborasi 2. Nanti hampir sama dengan ini, cuma Bapak Ibu kita mengerucutkan ke sekolah masing-masing, Ibu ya. Kalau tadi kan itu kesepakatan kelompok tuh, berdasarkan diskusi kelompok. Nomor 1 jawabannya seperti ini, 2, 3 disepakati ya. Nah itu Bapak Ibu tulis, nanti disimpan di file. Itu adalah hasil ruang kolaborasi 1. Nanti disubmit tuh di LMS Bapak Ibu, ya dimasukkan ke sana. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan dulu? Saya Aku Pak nanya bingung. Pak. Ya boleh. Saya nanya Pak. Ya. Ada yang mau nanyakan yang poin 11A52 Pak. Unggah tugas ruang kolaborasi. Nah itu barusan Ya, maksudnya. berarti Ya, yang dimasukkan hasil kolaborasi kita yang hari ini ya Pak. Betul. Nanti kan ada 2 Bu. Ada dua kolaborasi kan. Kolaborasi pertama itu kan ada kelompok 1, kelompok 2. Yang 5 orang, kelompok 1. Kelompok 1 berapa orang tadi? 7 ya? 7 orang sama itu, sama semua jawabannya, diupload sama. Kelompok 2 berapa orang? 8 orang Pak. 8, nah itu sama semua. Ya itu sama, jadi jawaban termasuk tadi kan tanggapan dari teman-teman tuh, itu dimasukkan di situ, diupload Bu. Nah nanti bisa, kalau misalnya Word bisa dimasukkan diupload, kalau misalnya harus di-converter ke PDF ya, seperti itu. Iya. Nah, yang mau itu. saya tanyakan Pak, yang ini, yang masalah demonstrasi kontekstual di 11A6 Pak. Oh ya, itu nanti hari Kamis ya. Berarti itu nanti Pak kita laksanakan di sekolah masing-masing begitu Pak? Betul, nanti itu ada kan buat karikatur ya, buat video, buat puisi itu Bapak Bu ya. Nah seperti itu kan, itu ya nanti kan berikutnya itu Bu, Bapak Ibu ya. Itu nanti kita membuat ini nyatanya di sekolah yang sesuai dengan KHD. Bapak Ibu kan bisa ngajar dengan prinsip KHD atau gimana gitu ya. Itu nanti ya. Tapi mau disiapkan dari sekarang Bapak Ibu ya. Waktunya mendadak ya. Mepet banget ya. Iya. Tapi nanti gini Bapak Ibu nggak usah khawatir, kan uploadnya itu nanti. Tapi nanti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa berdiskusi ya, nggak bisa ini. Jadi kalau bisa itu kan ini disiapkan. Itu bisa puisi, Bapak Ibu silahkan mau buat puisi, mau buat video. Biasanya pada video ya, video melayani anak sesuai dengan KHD ya, seperti itu. Wah silahkan aja ya. Nah, tugas Bapak Ibu yang untuk hari ini adalah, tapi kelompok, disepakati oleh kelompok untuk ditulis hasilnya hari ini apa. Terus nanti diupload ya, upload ke LMS. Nah, saya menyampaikan untuk hari Rabu, kan bergeser nih, Selasa pindah ke Rabu, ruang kolaborasi 2 dengan pertanyaan yang sama, yang 3 tadi, tapi nanti tampil lagi presentasinya masing-masing Bapak Ibu, sesuai dengan sekolahnya. Jadi jawab pertanyaan gini, tadi kan misalnya apa kekuatan di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya, di sekolah. Kalau tadi kan sepakatan umum tuh di daerah Anda, konteksnya kan daerah Anda, sekarang Anda di sekolah, ya gitu. Bapak Ibu jelas ya? Iya, di sekolah, berarti masing-masing. Nanti pas upload berarti beda-beda tuh, SMP mana, SMA mana, itu beda-beda ya, seperti itu. Pertanyaannya sama, yang tadi juga yang 3 itu, tapi sesuai dengan di sekolah. Berarti kan beda-beda ya? Beda apa sama? Beda, Pak. Beda Pak. Beda, Pak. SMA, SMA itu ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu siapkan, besok kan kosong, kita rehat dulu untuk presentasi di hari Rabu. Ya, tapi nanti diatur ya, karena di hari Rabu itu kolaborasi 2 itu ada presenternya siapa, kemudian ada notulanya siapa, terus ada ini ya, yang mau jawab siapa gitu ya, seperti itu. Itu aja ya. Sama seperti ini juga, cuma lebih mendetail pada sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai sini dulu, ada yang ditanyakan kah? Pak, Pak izin bertanya Pak. Boleh. Ini saya lihat di modul A.52 adakah setelah kita upload masing-masing tugas kelompok tadi, di situ ada saya lihat di submission komen itu ada komen. Itu komen itu harus diisi per kelompok atau dikosongkan saja, Pak? Ya,
Memang setiap komen juga diisi. Itu nanti kan saya nilai Bapak Ibu. Bapak Ibu kan nanti mengupload tugas tuh. Nanti kan saya edit tuh. Nanti yang bisa edit saya. Saya lihat hasil, udah ngupload belum. Nanti ada nilainya. Nanti ada nilainya 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5 nanti. Itu saya Bu yang nilai. Bapak Ibu komen-komen aja. Oh, Bapak yang komen. Ya. Oh, boleh. Karena saya lihat yang kemarin kan ada Bapak sampaikan juga kita harus saling berkomentar dengan teman yang lain. Apakah di sini juga berlaku juga kita membuat komentar gitu, Pak? Ya, itu di situ di LMS-nya bisa ini ya, diedit komen ya oleh CGP. Ada. Bisa. Oh, ada, ya, Pak, bisa. Ya udah, berarti sekarang memang penilaiannya 360 derajat ya. Jadi ya silakan aja Bapak Ibu ya. Ya. Oke, ada lagi Kak? Terima kasih Pak. Ya. Udah cukup. Kalau udah kita foto bersama dulu ya. Nah, buka kamera semua, saya akan pakai modul ini. Pakai mode bersama. Foto dulu, foto-foto dulu nih. Nah, saya upload ke saya pakai modul. Nah, ya. Semua udah buka ini? Udah buka, ya udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 ya yang buka kamera ya. Oke, sementara ini dulu saya print screen dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Saya langsung saya over ke WA. Ini kalau pakai tim ini apa namanya? Nggak kayak ini ya. Nah, pelan-pelan. Nah, harus buka WA-nya dulu. Oke. Bentar ya. Buka WA-nya dulu. Bapak Ibu kalau recordingnya kemarin kelihatan ya, bisa ini didengarkan ya? Recordingnya. Bisa, Pak. Bisa ya. Hari ini juga sama. Bentar, ini kok WA-nya. Saya sekarang. Oke, sebentar. Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini kita stop dulu recordingnya biar nggak terlalu banyak ukurannya ya, biar nanti bisa di download. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita sudahi ya dengan sama-sama membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya ya, dan mohon maaf ya atas segala pelayanannya, bila ada salah dan sebagainya mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.